menuhankan sesuatu karena awalnya adalah mengagumi, mengagung-agungkan. Jadi orang yang mengagung-agungkan harta, wah seakan-akan kalau kaya itu hebat, kaya itu sukses, kaya itu mulia, kaya itu akan bahagia, maka dia cenderung akan mengabdi kepada harta. Yang mengagung-agungkan gelar, seakan-akan kalau punya gelar, makin panjang gelarnya, makin hebat, makin mulia, makin bahagia, makin sukses, makin selamat. Nah, maka dia akan menjadi hambanya gelar. Bukan tidak boleh punya gelar, bukan tidak boleh punya harta, tapi kata kuncinya ada dari mengagung-agungkan. Halo? Jelas tidak nih kawan-kawan? Yang mengagung-agungkan subscriber, followers, itu seakan-akan kalau followersnya banyak, subscribernya banyak, dia itu sukses, dia bahagia, dia mulia. Cenderung nanti jadi rakun, ratu konten, ya, raja konten, yang konten saja, ya, yang dipikir. Karena dia takut sekali kehilangan followers, takut kehilangan subscribers. Jadi Tuhannya nanti akan jadi demikianlah. Ya, ada yang menuhankan penampilan, seakan-akan kalau dia pakai segala yang bermerek itu dia mengagumkan. Mulai dari sepatu, kaos kaki, celana, yang luar, dalam, cincin, pokoknya ada orang yang mengagung-agungkan penilaian orang. Kalau disebut, wah ini kaya, ini sukses, wah dia akan beli apapun yang dianggap akan membuat dirinya dikagumi. Nah ini sudah mulai nih, dia akan punya penyakit namanya mengagung-agungkan casing. Bukan tidak boleh punya dunia, boleh. Nabi Sulaiman juga punya istana, punya kendaraan bagus, tapi kata kuncinya adalah tidak mengagung-agungkan. Halo. Nah sekarang jadi siapa sih yang kita boleh agung-agungkan di dalam ajaran Islam? Kalau dunia harta, gelar, pangkat, jabatan, jabatan. Ada orang yang kalau punya jabatan tuh seakan-akan hebat, sukses. Apakah jabatan tanda kesuksesan? Bukan. Loh, bukan. Jabatan itu tanda beratnya ujian. Lihat ujungnya kemana yang punya jabatan, ya, di Indonesia. Sekolah ini, pelatihan ini, terus jadi bupati, gubernur, presiden, ujungnya apa? Berhenti, kemudian meninggal. Ya, pokoknya kalau lihat jabatan, 3. 1, pasti berhenti dari jabatannya. 2, pasti berakhir hidupnya. Dan yang ketiga ada satu lagi, pasti dihisab di akhirat nanti. Nah jadinya bagaimana dong? Biasa saja dunia ini, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia ini cuma kesenangan yang menipu. Semuanya akan berakhir. Semua yang kaya ujungnya meninggal. Betul tidak? Di akhirat nanti dihisab 2 hal. Bagaimana dia mendapatkan kekayaannya, dan yang kedua bagaimana dia menggunakan kekayaan. Dua-duanya dihisab. Jadi yang tadinya gaya-gaya di akhirat bisa jadi penyesalan itu. Yang tadinya merasa keren. Dan apakah di dunia bisa bahagia? Enggak juga, ya. Waman a'rada an dzikrillah, bagaimana? Barang siapa waman a'rada an dzikrillah, surat 124 tuh, kemarin hafal. Barang siapa yang
Oh, an dzikri ya, maaf, fa inna lahu ma'isyatan donka, maaf. Berapa deh? Kurang high level. Kurang elef ya. Jadi maaf, itu surat Toha, bukan Toha benar? Ayat 124. Coba dicari lagi ya. Di sini kalau banyak hadis begini saya jadi nggak hafal-hafal. Selalu ada alasan ya. Jadi jangan, wah itu punya ini, punya rumah, punya istana, pasti nggak bisa. Karena kalau orang yang meninggalkan, melalaikan zikir kepada Allah, Allah pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit. Jadi rumah seluas apapun, harta sebanyak apapun, kalau meninggalkan, melalaikan ingat kepada Allah, pasti hidupnya tidak akan lapang. Masih ingat kemarin kan, di lapangan yang luas ada tikus, tidak jadi masalah, tapi di kamar mandi yang sempit, tikus yang sama jadi masalah. Kenapa? Karena yang membuat masalah hidup ini adalah lapang dan sempitnya hati. Jadi walaupun punya rumah besar sebagai istana, kalau nggak ingat ke Allah, pasti hatinya sempit. Gimana ya? Kalau udah sempit hati ya sudah tidak ada lagi lah bahagia di dunia ini. Lanjut. Jadi siapa sekarang sebetulnya yang boleh kita agung-agungkan di dunia ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahu siapa sih orang yang diagung-agungkan atau dimuliakan oleh Allah. Surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Nah ini, jadi kita ini sudah harus biasa-biasa aja lihat dunia, dan yang punya dunia biasa aja ya. Ada yang sangat kaya sekali ya, saya lihat di TV itu, akhirnya sepuh ya, sepuh bukan buruk, tapi sudah tidak bisa apa-apa, akhirnya meninggal. Dan semua yang dicari mati-matian itu ya, waduh, yang kerja sampai umur 80 terus dibawa kemana? Ditinggalkan, benar? Yang pengen punya kerajaan, punya jabatan, meninggal semua. Nah, yang harus kita muliakan adalah yang dimuliakan Allah. Siapa? Yaitu orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini siapa yang paling takwa? Rasulullah SAW. Ini yang menjadi buah pikiran kita. Siapa yang paling takwa? Rasulullah. Sesudah itu para sahabat, para ulama, orang-orang yang dua kuncinya. Orang takwa itu orang yang sangat yakin kepada Allah, keyakinannya, terutama mukhlasin dan mutawakilin. Dan yang kedua, orang yang kehidupannya jadi amal soleh. Inilah orang yang sesungguhnya harus sangat kita hormati. Halo, jelas tidak nih? Kita menghargai orang-orang yang dikasih casing dunia, tapi tidak mengagung-agungkan. Jangan karena ada orang punya jabatan ini, kita biasa aja. Kita hormati. Gini, ini tapi rahasia ya, kita aja ya. Tekniknya bagaimana? Tekniknya adalah, pernah lihat tidak karnaval anak-anak TK? Kalau pernah, kalau belum. Saya mah boro-boro ini katanya, saya kan yang ikut karnavalnya. Saya juga ikut karnaval dulu. Lihat karnaval TK ya. Oh, kan macam-macam tuh. Ada yang jadi polisi-polisian, ada yang jadi dokter-dokteran, ada yang jadi
bos-bosan, ada yang raja, ya kan, ratu, ada yang apalagi yang waktu karnaval ada ada yang jadi pegawai negeri, kumaha rada jarang dah ya karnaval jadi pegawai negeri. Pacaman. Ada yang jadi wah macam-macam lah ya. Nah, tapi kita melihatnya itu senang aja, tidak kagum, betul tidak? Tidak pas ada yang raja-rajaan, kemudian kita merunduk ke anak TK yang jadi raja itu, raja paduka. Enggak, kita senang aja ya. Ada yang jadi princess katanya. Kita lihat, kita senang, tapi kita tidak menjadi merunduk karena tahu ini cuma karnaval ya kan, cuma anak-anak kecil yang dipakai casing beragam. Sama sebetulnya dengan yang tua-tua juga lagi karnaval di dunia ini. Halo, ini seru nih hadirin, tapi jangan diceritakan ke orang lain rahasia ini ya. Jadi sebetulnya karnaval semuanya juga. Karnaval sebentar kemudian bubaran, betul tidak? Sama. Kita juga lagi karnaval. Kalau karnaval mungkin beberapa jam, kalau kita beberapa puluh tahun, ujungnya udahan juga sama. Jadi sekarang mari kita lihat dunia ini, tidak usah kagum. Karena awalnya kita rusak iman itu adalah dari kekaguman, mengagung-agungkan duniawi ini. Bolehkah kita punya rumah bagus? Boleh, boleh sepanjang tahu ini rumah adalah milik Allah, ini rumah adalah titipan Allah, ini rumah adalah amanah Allah, ini rumah bakal dihisab di akhirat ya, ini rumah adalah untuk mendekat kepada Allah. Boleh hadirin. Coba pilih, mendingan ini kuda ada dua nih. Yang satu kudanya sudah sepuh, reyot, ya nggak, diare, kemudian rabun, tanpa menghina kuda ini ya, ada kuda yang begitu ya. Dan satu lagi kuda gagah, sehat, segar. Kira-kira Rasulullah milih yang mana kan? Pilih yang sehat. Kenapa? Karena sesuai dengan fungsinya. Untuk menyampaikan ketujuan, untuk dakwah, untuk jihad fisabilillah. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi orang kaya punya jabatan, punya kekuasaan, punya gelar panjang, itu Allah yang ngasih. Yang jadi masalah adalah mengagung-agungkan sehingga dia merasa mulia dengan bungkus ya kayak anak TK itu pas kebagian jadi jenderal-jeneralan, misalkan ada anak TK jenderal-jeneralan, nah nggak boleh merasa dirinya menjadi mulia sampai dia tidak ingat tentang iman dan amal soleh. Bolehkah jadi orang kaya? Ya kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Boleh tidak? Boleh. Boleh dong, kalau dikasih oleh Allah kaya dia ya. Kalau kekayaan tanda kemuliaan berarti Allah tidak adil, karena tidak semua orang dikasih kekayaan yang sama. Kalau jabatan sebagai tanda kesuksesan, Allah tidak adil, karena jabatan presiden cuma satu. Benar? Kalau yang cakep itu pasti sukses, atau kita nggak ada yang suksesnya. Kalau cakep itu bahagia, berarti kita nggak ada yang bahagia. Jadi biasa-biasa aja lah, lihat dunia. Ini awalnya. Bolehkah kita ingin? Boleh. Untuk apa? Dengar ya. Kita ingin dunia untuk mendekat ke Allah, karena terbukti ini beli masjid ini pakai uang juga nih, betul tidak? Nggak cukup. Ini nanti di akhirat yang paling banyak wakafnya, paling banyak pahalanya kalau ikhlas.
Jadi apakah harta bisa dibawa ke akhirat? Bisa. Harta yang dijemputnya dengan cara yang disukai Allah, dan kalau sudah dapat dimanfaatkannya di jalan yang Allah sukai. Tapi orang dapat harta itu mau sedikit, sedang atau banyak, tetap Allah yang atur. Jadi wah kita kerja keras ini pasti kaya, nggak mungkin. Kerja keras itu adalah ibadah. Yang menentukan kaya atau tidak adalah Allah. Coba lihat yang kerja di mana? Yang kerja keras tuh di sini visa work holiday test. Apa namanya? Working holiday visa. Lihat tuh yang kerja di kebun. Waduh, itu panas, dingin. Ya segitu-gitunya. Atau di Indonesia tukang batu, ya tukang batu kan ngegebukin batu tuh, tetepnya segitu. Jadi kerja keras bagi kita adalah ibadah. Belajar keras adalah ibadah. Nah, yang kedua supaya apa? Supaya manfaat. Kalau saya milih mending punya uang, mending tidak punya uang, mending punya. Kenapa? Kalau saya punya rezeki yang cukup, minimal saya nggak nyusahin orang, nggak berharap dikasih oleh orang. Aduh itu nggak enak betul tuh ya, berharap dikasih oleh orang. Jadi kita tangannya di bawah, betul tidak? Dan nggak enak. Kalau kita berharap dikasih orang tuh izah kita udah turun, kehormatan kita, dan maaf ya, kita jadi hutang budi. Mana tadi budi ya? Kita jadi hutang budi. Kalau orang sudah hutang budi, izahnya di bawah. Makanya gini ya teman-teman, misalkan kita sering ke kantor dibonceng, ini di Indonesia, sering ke sekolah dibonceng, itu aslinya ya, yang punya kendaraan dengan yang dibonceng itu, yang levelnya turun yang mana coba? Halo, yang dibonceng. Kita menjadi izah kita tuh sebetulnya turun karena kita nebeng. Bisakah kita jadi naik levelnya? Bisa. Caranya adalah kita sering beliin bensinnya. Nah, kalau kita dibonceng, kita beli bensin, levelnya naik itu. Sama. Iya, karena kita udah bisa ngebalas budinya. Yang lebih bagus lagi, nanti yang minjemin motor jadi merasa ke kitanya jadi utang budi. Kita cuci motornya, kita bayarin pajaknya, kita bayar cicilannya, dipijet kitanya. Serius ini. Karena makin kita bisa berbuat banyak kebaikan, level kita jadi makin bagus. Halo? Nah, kita perlu punya rezeki cukup adalah supaya minimal kita tidak jadi beban bagi orang lain. Yang kedua apa? Ya supaya kita bisa nolong banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak bermanfaat. Nah ini makanya kita menginginkan dunia itu adalah supaya memudahkan kita ibadah ke Allah, mengabdi ke Allah, bisa umroh, bisa haji, bisa sedekah, dan bisa manfaat. Ini sekarang rumah belakang mau dijual 1 juta, berarti sekarang 12 miliar ya? Nggak bisa, enggak. Kita cuma ngomong ke sana, ya sudah saya doakan aja kamu. Yang penting nggak bisa sih bayar tetap. Benar, saya pijet kamu ya sehari tiap jamaah 10 menit, ini ada 500 jamaah, jadi penyek dong. Jadi tetap harus dengan dunia ini, tetapi dunia yang dipakai untuk bekal akhirat. Nah begitulah sahabatku sekalian ya, semoga ini ya jadi bahan renungan. Hati-hati milih teman. Jangan, wah ini teman Korea nih punya ini. Tunggu dulu ya, ingat
Karena kita ini akan mengikuti teman. Jadi kalau kita ingin tahu siapa nih seseorang, lihat teman-temannya. Bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum, kan diceritain terus ya kan. Kadang lu sisa minum saya, misalkan diminum tuh minyak wangi. Tapi bergaul dengan pandai besi dia akan bau bakaran atau terperciki api. Jadi kalau ingin lihat ini siapa nih anak ini siapa, lihat siapa teman-teman. Teman-teman kan boleh banyak, boleh, tapi lihat siapa yang paling intens. Kalau orang berkawan dengan pecinta dunia, dia cinta. Siapa yang paling intens ya? Kita kenalan banyak, boleh, tetapi kawan. Nah, sebaik-baik kawan itu cirinya 3. 1, apa? 1, kalau ketemu dengan kawan ini kita jadi ingat Allah. Ini orang baik nih. 2, ciri kawan yang baik. Kalau bicara ngobrol dengan orang ini, kita nambah ilmu. Ilmu yang meluaskan wawasan dan hikmah yang menggugah hati kita. Ini orang baik nih. Jadi ketemu dengan orang ini, kita jadi, oh ya, saya mau. Nah itu dia. Yang ketiga, ciri kawan yang baik adalah ketika lihat kehidupannya, kita jadi ingat akhirat. Ketemu ingat Allah, dengar obrolannya nambah ilmu, nambah wawasan, nambah semangat, dan ketika lihat kehidupannya membuat ingat kehidupan akhirat. Loh gimana? Ya karena dia selalu memperhitungkan akhirat. Nah, boleh punya kawan banyak, boleh, tapi punya kawan dekat. Para ulama itu sedikit kawan dekatnya, kecuali yang naikkan iman. Dengar ya, ini sekarang kita misalkan sholat, bukan kita lah, ada orang yang sholatnya cuman baru duhur, asar, maghrib, subuh, bobol, isya, ketiduran. Ketemu dengan orang yang jarang sholat, coba tebak, disebut apa? Syekh. Kalau orang sholatnya 3 kali, ngumpul dengan orang yang tidak sholat, kiai ya kan, ustadz, al-mukarram. Kenapa? Karena kawannya minus. Tapi ketemu dengan yang sholatnya 5 kali udah benar gitu, dia akan sadar. Sekarang kita ngaji Iqra jilid 5, kumpul dengan yang buta huruf Al-Quran, hafiz atau bisa dianggap hafiz Quran, dia kan mau doa, sekarang kumpul dengan yang nggak bisa doa, yang bisanya cuma Allahumma barik lana, diterima itu hadirin. Makanya salah milih teman itu menghancurkan kehidupan kita. Jadi gampang sebetulnya, dengan siapa dia berkawan, dia yang intens, nah itulah yang dia akan jadi seperti kawannya itu. Nah, ini hati-hati nih di sini di Empert ini ya. Ini bagaimana santri? Dan benar tidak di sini tergantung kawan ya kan? Banyak keluhan dari orang tua ekspatriat di sini yang anak-anaknya katanya sudah mempertanyakan ya akidah dan sebagainya, termasuk ibadah, karena mereka berkumpul dengan orang-orang yang ateis, yang tidak sama sekali ingat kepada Allah, akibatnya ke bawah. Ya kan Pak? Generasi pertama yang datang dari Indonesia ke sini masih bagus sholatnya, lalu punya anak, nah mulai berat. Nanti generasi ketiga udah jadi disebut orang Australia juga, nggak ada coklat ya, gitu. Benar begitu nggak Den?
Ada. Ada yang begitu kan? Dan ini anaknya udah generasi keberapa? Masih yang kedua. Oh, kedua kan? Ya, apakah mungkin di luar negeri soleh? Mungkin. Kalau hanya bisa soleh di Indonesia, nggak adil dong, iya kan? Orang Australia juga hamba Allah, dan di Indonesia juga yang ngaco banyak. Bisakah di Australia ini soleh? Bisa, sangat bisa. Mau Australia, mau Amerika, mau Afrika, mau kutub, sama semuanya tempat milik Allah. Apa kuncinya? Dia mau tidak belajar agama, itu kuncinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan yang kedua, dia bermujahadah tidak untuk mendekat ke Allah, seperti Nabi Ibrahim. Itu kan lihat matahari, oh ini Tuhan saya, tenggelam, bukan. Ini mujahadah. Lihat bulan, oh bukan. Nah, akhirnya Allah memberi petunjuk. Dan tidak semua orang di Indonesia bisa dekat dengan Allah karena dia tidak mencari petunjuk itu. Ada pertanyaan? Silakan. Pip, ada pertanyaan, Pip? Gimana, Pip? Kameranya jelas nggak nih, Pip? Kameranya jelas. Halo? Ya, sudah, nggak apa-apa. Halo, Pip? Tidak, siap jelas kameranya. Iya, namanya juga kamera baru, Pip. Alhamdulillah, beli malam-malam. Di sini buka yang malam itu cuman malam Jumat ya. Sampai jam 9, biasanya toko-toko jam 5 sudah tutup. Bagus ini ya. Jadi malam bisa tahajud. Jadi tahajud enggak ya enggak. Di sini enak. Dan kemarin lihat ada mobil community security, benar gitu? Ya, apalah nggak tahu. Ternyata itu adalah mobil untuk mencari pelajar yang berkeliaran di antaranya ya. Benar? Benar ditangkap nggak? Pelajar ini, nah ditangkap, dibalikan lagi ke sekolahnya. Jadi anak-anak pelajar ini tidak boleh berkeliaran. Masya Allah, bagus untuk beberapa hal yang bisa kita tiru. Baik, Bib, kalau nggak ada pertanyaan, silakan lanjutkan. Mana Apip? Oh, Apip ini pulang kampung ya, Bib ya? Iya, lagi di kampung, tapi masih bisa live. Maaf ya, salam ke semua orang kampung di sana ya. Zolim. Ingat, Bib, setiap ketemu orang kampung sampaikan salam dari AA. Ini amanah ya, Bib. Sanggup nggak? Kumpulin dulu. Iya baik, ini sambil pada nyimak juga. Oh, di kampung juga nyimak. Terima kasih kepada Bapak Ibu ya. Apip ini salah satu hamba Allah yang menjadi jalan siaran pagi ini terlaksana. Udah berapa tahun sih, Bib, kita gini-ginian, Bib? Dari sebelum lahir kah? Apip sebelum dari radio mulai. Dari mulai radio dulu. Kita mulai tahun 93. Apip udah lahir belum? Sudah. Tapi bayi. Di DT. Hah? Belum sama AA kalau tahun 93. Belum sama AA ya. Segede apa dulu tahun 93, Pip? SD ya? Masih kecil lah, belum SD. Alhamdulillah ya. Apip udah lama sekali sama-sama. Tapi Apip gimana nih jodohnya, belum aja, Pip? Insya Allah ada. Oh, udah ada? Yang mana, Pip? Belum, maksudnya belum tahu tapi insya Allah ada. Ayang benar. Kasihan banget. Tiap ngobrol didesak terus. Pak Habib tuh ganteng loh, tinggi, ganteng, pinter, penghafal Quran. Kok masih, Bib? Ustaz ini aja udah di sini. Mau dicariin orang Australia? Jangan ngomongin orang. Silakan di sini, Bib. Ada pertanyaan nggak, Bib? Ya. Ada dari Zoom yang sudah resen, Ibu Bunda Malika.
Ya, kalau ibu-ibu nggak usah dinyalakan juga nggak apa-apa ya kameranya. Silakan Bu, Audionya saja. audionya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana Bu? Ya, ya, kenapa? Gimana? Di mana Ibu, dari mana? Oh, ya, saya dari Jakarta, A. Iya, Nah, izin tanya, A. Kalau misalkan bukan misalkan emang bener, A. Saya punya anak perempuan, A. Tapi setiap hari itu sholat subuhnya harus dibangunin. Jadi kadang-kadang untuk sholat tepat waktunya itu jadinya susah gitu, A. Pertanyaan saya, mana yang lebih baik? Apakah berjamaah dengan anak sendiri tapi telat gitu, jadinya tidak bisa tepat waktu, atau sholat sendiri tapi kita tetap membangunkan anak itu gitu. baik. Mohon. Anaknya usia berapa tahun Bu? 23, A. 2 tahun? 23. 23 tahun, oh masih balita ya. 23 tahun, anak gadis, masih susah bangun. Begitu Bu. Ya, kira-kira kenapa susah bangun Bu? Ya, dia tidurnya emang malam ya, A. Tidurnya Oh malam. sama, Emang dia, sama, kita juga tidurnya malam Bu. maksudnya itu jam 12 ke atas itu baru jam 1 atau jam 2 gitu, A, baru tidur gitu. Oh, tidurnya jam 12 malam ke atas ya, 1-2. Kenapa tidur malam seperti itu? Ya ada aja, A, yang dikerjain gitu, A. Pekerjaannya atau Nah, bukan, jadi maksudnya kayak ya cuma nonton TV doang, cuma nonton dengerin musik doang gitu, A. Atau ngobrol-ngobrol gitu aja tapi di rumah, A, sama keluarga gitu, sama baik, ponakan saya gitu kan. baik. Saya mohon maaf ya, apakah senang belajar agama, ke pengajian, ke majelis taklim atau dengar ceramah-ceramah? Belum. Belum, A. Ya, itu kuncinya. Jadi begini Bu, orang itu ibadahnya bisa menjadi lebih baik tergantung imannya. Jadi kalau makin tambah iman, tahu bahwa kalau saya tidak sholat bencana nih buat saya. Sholat itu adalah jalan hidup saya menjadi baik. Sholat itu adalah pencegah saya dari perbuatan buruk. Sholat itu adalah pembuka pertolongan Allah. Sholat itu akan membuat hidup saya bahagia, akan membuat hidup saya mulia. Nah, kalau keyakinan ini belum ada, maka cenderung beban sholat itu. Nah, kenapa tadi disebut belajar atau tidak? Karena iman itu pintunya ilmu. Jadi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi kalau memang nggak semangat belajar agama, tidak mau kumpul dengan orang-orang yang baik-baik ibadahnya, ya kecenderungannya imannya lemah. Kalau iman lemah ya seperti ini. Sholat itu beban, ya jadi berat. Sholat berat, semua amal-amal yang Allah suka itu berat. Nah, inti awalnya adalah kurang paham agama. Lalu harus bagaimana nih? Mungkin oleh ibu udah diajak juga ya. Halo. Ya, mungkin sudah diajak tapi tidak mau. Nah, begini, jadi bagaimana Bu? Udah diajak? Atau? Udah, jadi setiap hari juga mesti dibangunin terus gitu, A. Malah kadang saya pernah, kadang sengaja nih coba nggak dibangunin, tapi udah hampir mau, iya kayak misalkan 5:30, jam 5:20 gitu belum bangun, akhirnya ya mau nggak mau saya teriak-teriak juga gitu, A. Oh, ibu teriak-teriak di mana? Teriak-teriaknya? Gimana, maaf, A? Ya, saya nggak mengerti ibu kenapa teriak-teriak di mana, di pasar? Saya jadi nakal. gitu, A. Jadi ibu teriak-teriak. Ya,
bangun itu, tapi maksudnya dibanguninnya bukan langsung saya teriak gitu, jadi dari pelan gitu, dari pelan dulu. Sampai Dan kadang lama-lama juga ibu teriak ya, bisa dicontohkan. jangan atau Kenapa saya jadi usil begini? Jadi ibu tuh lama-lama teriak begitu ya. Astagfirullah. Gini Bu, dengarkan ya, ini pada orang tua. Satu yang harus dilakukan oleh orang tua kalau anaknya belum sesuai harapan padahal sudah makin besar adalah tobat ya. Pokoknya keburukan apapun sikap anak harus membuat orang tua jadi tobat. Loh, salah saya apa? Nah, salahnya itu dia nggak ngaku salah ya. Kenapa anak yang berbuat salah orang tua yang tobat? Karena sangat boleh jadi semua ini adalah buah tabungan dari dosa. Allah. Anak yang tidak taat itu dosa, tapi dosa orang tua bisa menjadikan musibah ini ada di rumah. Jadi kalau anak perilakunya belum sesuai harapan, orang tua harus benar-benar tobat. Dalilnya apa? Asyura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah diundang karena perbuatan tanganmu sendiri, dosa kita, dan Allah sudah memaafkan sebagian besar. Yang kedua apa? Yang kedua, sekuat tenaga jadi suri toladan, contoh ya. Jadi jangan sampai kita menyuruh anak sholat, tapi saat yang sama kita kurang bermujahadah memperbaiki diri, sehingga anak melihat, ibu bapak saya sholat juga kayak gitu. Nah itu, jadi harus ada dampak sholat itu pada diri kita, lebih tenang, lebih mengendalikan diri, sehingga anak bisa melihat nih orang tuanya, figurnya, dan bisa merasakan. Anak bukan cuma lihat, juga anak dengar, dan anak merasakan itu. Nah, dan yang paling penting Allah melihat orang tuanya jadi contoh. Yang ketiga, nasihat dengan lemah lembut ya, dan penuh keikhlasan. Jadi harus ada juga ngobrol dengan anak dari hati ke hati. Bagaimana yang tidak usah menasehati terus, tetapi mendengar curhatnya, ada komunikasi. Jadi jangan sampai orang tua tuh hanya nyuruh melarang, nggak banyak mendengar. Jadi harus belajar mendengar lebih banyak. Kalau anak sudah diam terus ke orang tua ya, diajak ngobrol diam. Nah, ini ciri khas anak itu tidak merasa aman. Jadi ada 3 nih cara komunikasi supaya anak dekat dengan orang. Satu adalah aman ya. Jadi tidak selalu marah, motong, nyuruh, ngejelekin, salah. Hindari, harus merasa aman dulu. Yang kedua, suportif. Jadi posisi kitanya mensupport ya, bukan menghakimi. Kamu sih dasar anak yang tidak nurut, pemalas, anak yang tidak tahu diri. Udah, nah ini berhenti nih dia komunikasi. Dan yang ketiga, terbuka. Artinya sebagai orang tua harus mau mendapat masukan. Nah, komunikasi ini harus dibangun. Karena banyaknya orang tidak berbuat itu karena tidak paham ya. Lalu yang selanjutnya adalah harus punya kekuatan ibadah dan doa. Ibu tahajud di kamar anak itu, coba Bu, di sebelah tempat tidurnya, sambil doa ke Allah, ampuni saya ya Allah, saya salah banyak, memberi contoh tidak baik, saya banyak dosa, saya belum bisa mendidik dengan benar, Engkau sudah lihat. Doa. Boleh juga ditambah baca surat Al-Baqarah di rumah supaya jin-jinnya pada kabur. Baca surat Al-Baqarah Bu di rumah, tamatin kalau bisa sehari. Ada juga ulama yang menganjurkan minumnya anak ibu ini bacakan Fatihah. Tidak apa-apa. Rasul sebelum tidur juga baca
Kul huwallahu ahad, al-falak, anak, piutan. Juga ada yang pernah kena bisa, binatang berbisa, dibacakan Fatihah dan diusapkan sembuh, syariatnya begitu. Cobalah ikhtiar. Yang bisa membulak-balik hati hanya Allah. Yang jangan adalah marah-marah, emosional, sehingga anak makin tidak paham. Kok ibu rajin sholat, kok jadi galak begini gitu. Yang membulak-balik hati anak adalah Allah. Sing sabar. Sampai kapan ya? Ini anak saya sudah 23 tahun. Sampai kapan? Sampai kita mati. Terus saja bantu anak kita, ya. Jangan mengenal lelah. Semoga ada manfaatnya ini bagi yang sedang ceramah. Saya juga jadi mikir ke diri saya sendiri. Dan carikan lingkungan yang baik untuk anak-anak, ya. Karena walaupun sudah pesantren, kalau sudah keluar dari pesantren ketemu lingkungan yang salah, anak jadi salah. Beb, terakhir Beb, di sini sudah masuk duha nih. Belum ya? Iya, baik. Ini kan masih ada dari Zoom masih ada yang resin. Ya. Ibu Rita Rastikawati boleh diambil. Biasanya ada yang dari Amerika tuh pengen tahu juga keadaan di Amerika sekarang. Jangan deh. Segera dipikir, nanti pusing sendiri ya. Sini bensin udah naik lagi belum? Sudah $3. Sudah $3. Berarti 36.000 seliter. Mau tahu caranya supaya turun? Bapak turun dari mobil, ya, pakai bensin campur dorong, supaya itu pakai bensin campur dorong, jalanin aja, ya. Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya recap, saya lagi di Bandung. Kebetulan saya kalau di Jakarta dekat dengan Darul Tauhid di Cipaku belakang Pasar Santa. Saya aktif juga. Alhamdulillah. Jadi ikut itikaf juga. Dan kemarin Kamis yang lalu pulang ke Bandung. Ini saya Rika ya. Saya memang berasal dari Bandung. Dulu juga aktif di Gerkalong. Saya usia udah 65 lebih. Saya masih nyali belum nikah. Nah tadi masalah harta yang itu jangan ceturnya itu menginspirasi saya. Saya udah niat, udah hampir mau 10 tahun ada rumah di Bandung, pingin saya jual, saya pingin wakafkan gitu. Gimana caranya, kan saya juga ingin bereskan bekas renovasi, utang-utang saya ke saudara. Saya ingin juga semua yang aset saya itu bisa dijadikan amal jariah saya. Cuman sampai sekarang Allah belum masih rezeki. Gimana ya caranya, saya nggak tahu. Saya harus tulis apa yang menjadi utang saya, apa keinginan saya, itu saya serahkan kemana ya untuk niat. Baik Bu. Jadi Ibu mempersiapkan diri, kapan-kapan pulang semua udah lebih beres gitu ya Bu. Terus. Nah, ada hutang? Ada rumah. Ada aset juga? Ya ada 2 di Jakarta, 1 di Bandung 1. Nah kalau itu ditutupin ke hutang bisa lunas kah? Oh bisa, masih sedikit masih 1/10, nggak banyak. Jadi hutangnya sedikit, asetnya banyak. Nah Ibu bermaksud untuk menjual rumah itu? Untuk diwakafkan atas nama almarhum orang tua, untuk saya sendiri. Saya juga ingin ke adik-adik saya gitu. Jadi saya ingin hidup saya sendiri udah nggak ada beban dengan aset saya. Saya ingin untuk ibadah. Saya makanya aktif di Darul Tauhid Cipaku. Terima kasih sebelumnya ya Bu. Baik Bu, di Darul Tauhid ini ada yayasan wakaf dipimpin oleh Pak Iskandar, ya, Dr. Iskandar. Beliau juga keahliannya mengurus tentang wakaf. Insya Allah beliau mendengar Pak Iskandar. Pak Is, tolong ya Ibu ini supaya Ibu Rika dibantu supaya apa yang diniatkannya bisa tertunaikan dengan baik ya. Tolong dicatat nomor teleponnya nanti ya. Begitu Bu. Berarti Ibu tamat SMA atau 80?
ke Menerawang ya. Ya kan Bu? Mangga Pak. Saya mungkin nanti ke Darul Tauhid juga, nanti kita ketemu di sana untuk daftar ya. Iya di Bandung, namanya Pak Iskandar ya, beliau pimpinan Yayasan Darul Tauhid. Ya udah ada niat, saya juga ingin wakafkan ke Darul Tauhid juga, itu udah niat saya juga. Oh bagus, nanti dibagi dua Bu, satu di sana dan satu buat di Australia ini. Lagi Ya, ngumpul-ngumpul, di sini mau, waduh masih itu penuh, mau subuh, mau maghrib, isya, penuh terus, masya Allah, berkah. Iya. So atur nuhun berikah ya. Semoga dikabulkan. Ini Allah yang mengatur kenapa ibu suaranya masuk ke sini. Allah juga yang mengatur. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Terima kasih banyak. Hari ini hari Jumat. Silakan sempurnakan bagi warga Perth dan sekitarnya. Gimana Den? Besok jam berapa open house? Rencana jam 11, cuman ini mungkin nanti ngobrol karena yang badai itu. Oh iya, diperkirakan besok ada cyclone ya, namanya apa? Typhoon. Cyclone. Ya, di sini ada perkiraan badai. Jadi mohon nanti ikuti saja dari WhatsApp grupnya ya, karena keselamatan lebih diutamakan daripada yang mendatangkan hal yang bisa menambah kemudaratan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih terima kasih semuanya ya. Gimana Ya nuhun izin pamit ya.